Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab perilaku dalam organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Tuti Latifatul Arifah, NIM 2019-12-013. 2. Anastasia Khairunisa, NIM 2019-12-020. 3. Selvi Maria Anjani, NIM 2019-12-025. 4. Novianti Dwi Wulandari, NIM 2019-12-027. Perilaku dalam organisasi terdiri dari sistem pengendalian manajemen, lalu perilaku manusia, dan memiliki tujuan yang selaras. Pentingnya perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan organisasi. Keselarasan tujuan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan yang tinggi. Dalam mengevaluasi praktik pengendalian manajemen, ada dua pertanyaan penting yang diajukan. 1. Tindakan apa yang memotivasi orang untuk bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri? 2. Apakah tindakan ini sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut? Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor-faktor informal terdiri dari faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut sebagai etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan juga kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas, dan bukannya sekedar menjalankan tugas secara tepat waktu. Faktor-faktor internal. Pertama, budaya. Meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi yang secara implisit diterima secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Budaya perusahaan biasanya tidak berubah selama bertahun-tahun, misal Johnson & Johnson. Dengan kasus keracunan Tylenol, perusahaan melancarkan kampanye untuk memberikan informasi kepada ahli kesehatan dan masyarakat untuk mencegah kejadian terulang. Kedua, gaya manajemen. Manajer memiliki gaya yang beragam. Gaya ini memiliki dampak yang kuat terhadap sikap bawahan, misal gaya karismatik dan ramah, gaya santai, dan sebagainya. 3. Organisasi informal. Garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan formal, namun dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya, beberapa manajer juga menjalin komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi. 4. Persepsi dan komunikasi. Dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Mereka menyerap informasi dari berbagai jalur, baik jalur formal maupun informal. Sistem pengendalian formal yang selanjutnya adalah aturan. Aturan adalah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan, dan tuntunan etis. Ada beberapa jenis aturan. Pertama, pengendalian fisik. Penjaga keamanan, gudang terkunci, ruangan besi, dan password komputer.
2. Manual, merupakan panduan yang kemudian diklasifikasikan sebagai pedoman. 3. Pengamanan sistem, yaitu pengamanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pemrosesan informasi untuk menjamin agar sistem mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. 4. Sistem pengendalian tugas, yaitu proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Proses kendali secara formal, yaitu suatu rencana strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan itu. Berikut ini adalah tabel proses kendali secara formal. Jenis-jenis organisasi, struktur fungsional. Setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Struktur unit bisnis. Para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian yang semi-independen dari perusahaan. Struktur matriks. Unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional membagi tugas sesuai keahlian atau fungsi masing-masing dan manajer bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Organisasi fungsional biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, karena bagian produksi dipisahkan dengan pemasaran dan setiap bagian memiliki keahlian masing-masing. Keuntungan organisasi fungsional adalah efisiensi. Selain itu, kegiatan yang sama dalam organisasi disatukan sehingga lebih efektif. Yang kedua, organisasi unit bisnis. Struktur organisasi unit bisnis dirancang untuk mengatasi kelemahan pada struktur organisasi fungsional. Organisasi unit bisnis disebut juga sebagai divisi bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah. Kinerja unit bisnis diukur dengan profitabilitas dan unit bisnis itu. Meskipun manajemen unit bisnis menjalankan wewenang yang sangat luas terhadap unit-unitnya, kantor pusat tetap memiliki sejumlah hak prerogatif Yang ketiga, organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis. Struktur organisasi matriks membentuk beberapa fungsi organisasi yang bertanggung jawab untuk membantu beberapa unit bisnis yang dilakukan, sehingga dapat memanfaatkan efisiensi setiap fungsi organisasi dan keputusan unit bisnis dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai. Organisasi-organisasi fungsional. Manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran, karena seorang manajer memiliki keahlian spesifik atau pengetahuan khusus di bidang tertentu. Keuntungan struktur fungsional, efisiensi sebagai akibat dari kemampuan manajer spesialis yang mengendalikan pekerja yang bekerja dalam bidang yang sama. Kelemahan struktur fungsional,
Pertama, terdapat ketidakjelasan efektivitas manajer fungsional secara terpisah. Kedua, penyelesaian masalah yang terkait fungsi yang berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas. Yang ketiga, tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk pasar yang beragam. Unit-unit bisnis. Bentuk unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Suatu unit bisnis atau divisi bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah. Contoh, memastikan agar rencana departemen bisa disesuaikan dengan kemampuan produksi dan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara fungsi-fungsi ini. Kinerja unit bisnis tersebut kemudian diukur dengan profitabilitas dan unit bisnis itu. Kemudian, ini merupakan kriteria yang valid karena hakikatnya laba merupakan pencerminan dari aktivitas pemasaran dan produksi. Keunggulan organisasi unit bisnis. Yang pertama, berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, unit bisnis lebih dekat dengan pasar dari produk-produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Yang ketiga, dapat memberikan reaksi yang cepat terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru. Kelemahan organisasi unit bisnis ada dua. Yang pertama, adanya kemungkinan masing-masing staf untuk bisa menduplikasi sejumlah pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dikerjakan di kantor pusat. Yang kedua, perselisihan yang terjadi antara spesialis fungsional dalam organisasi perusahaan fungsional digunakan dengan perselisihan di antara unit-unit bisnis dalam organisasi untuk bisnis. Implikasi terhadap rancangan sistem. Suatu organisasi unit bisnis membutuhkan jenis manajer yang lebih luas daripada para spesialis yang mengelola sebuah fungsi khusus dan seorang manajer umum yang berkompeten seperti itu yang susah diperoleh. Fungsi controller, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan, termasuk pengambilan pajak kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendalian. Hubungan-hubungan alternatif controller. Pada hubungan garis putus-putus, manajer unit bisnis merupakan atasan langsung controller unit bisnis dan memiliki wewenang dalam memperkerjakan, melatih, memindahkan, memberikan kompensasi, mempromosikan, dan memecat para controller di unit yang bersangkutan. Pada hubungan garis penuh, controller unit bisnis memberikan laporan secara langsung pada controller korporat sebagai atasan mereka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Mbak Tuti.
Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.